Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan cerita Siti Nurbaya bagian ke-22. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Makin bertambah maju manusia itu, makin bertambah besar kebaikan dan kejahatannya. Ilmu dokter, yaitu suatu hasil daripada kemajuan itu, walaupun dapat dipergunakan untuk menyembuhkan penyakit, tetapi dapat pula dipakai akan pembunuh yang hidup. Oleh sebab orang yang tiada beriman memang terlebih mudah digoda oleh kejahatan daripada digoda oleh kebaikan. Menjadilah kemajuannya suatu bisa yang meracuni dunia. Itulah sebabnya orang yang sedemikian tak baik diberi senjata kemajuan. Bukankah penjahat yang terpelajar itu lebih berbahaya daripada penjahat yang bodoh? Bila seorang yang bodoh hendak mencuri, ditunggunya dahulu sampai yang punya tak ada, atau sampai ia tidur. Jika mereka masih ada atau masih jaga, tak dapatlah disampaikannya maksudnya. Tetapi penjahat yang terpelajar di dalam hal itu tentulah akan mempergunakan segala ilmunya, yang terkadang-kadang boleh sangat memberi bahaya untuk menyampaikan niatnya. Oleh sebab itu, segala ilmu yang jatuh kepada mereka yang tiada berhati baik akan menjadi senjata yang berbisalah di tangan mereka. Sebelum menuntut ilmu, haruslah dibersihkan dahulu hati. Alangkah besar faedahnya bila di sekolah diajarkan juga ilmu suci hati. Hingga itu berhentilah Baginda Sulaiman berkata-kata, lalu meminta pula buah apel sebuah. Kemudian barulah berkata pula ia, bila engkau kelak beruntung baik, pakailah kelebihan hartamu itu untuk menolong yang susah dan miskin. Kepandaianmu untuk menunjuk, mengajari yang belum tahu, dan pangkatmu untuk membawa sesamamu manusia ke tempat yang sejahtera. Jika itu kau lakukan, tak dapat tiada, selamatlah dan terpeliharalah engkau dunia dan akhirat. Dan apabila telah datanglah pula waktunya engkau akan meninggalkan dunia ini, niscaya takkan adalah lagi sesuatu yang menjadi alangan bagi perjalananmu, dan berpulanglah engkau dengan perasaan yang tulus, karena kau ketahui bahwa engkau semasa hidupmu tiada berbuat salah. Hatimu pun suci dan cinta kepada kebaikan. Suatu lagi yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu pepatah kita, pikir itu pelita hati. Peribahasa ini sangat benar, baik lahir ataupun batin. Barang sesuatu yang hendak diperbuat atau dikatakan, hendaklah dipikir lebih dahulu dengan sehabis-habis pikiran. Janganlah terburu nafsu, dan jangan pula memakai ilmu katak, telah melompat sebelum diketahui apa yang akan terjadi atas diri. Itulah sebabnya acap kali salah lompatannya yang mendatangkan celaka kepadanya. Bila telah binasa, datanglah sesal yang tiada berkeputusan. Tetapi apa gunanya lagi sesalan itu? Perkataan yang telah keluar dari mulut dan sesuatu yang telah terjadi tak dapat ditarik kembali. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna, kata orang kita. Kesusahan yang menimpa karena kesalahan itu harus ditanggung. Kaki terdorong inai padahannya, mulut telanjur emas padahannya. Ini artinya alamatnya, pemirsa. Oleh sebab itu, haruslah perlahan-lahan dan berhati-hati bekerja, biar lambat asal selamat, tak lari gunung dikejar. Bila telah ditimbang buruk baiknya, laba ruginya, dan bila telah dibolak-balikan dan nyata benar kebaikan pekerjaan itu, kerjakanlah, insya Allah selamat. Lagi pula jangan suka mendengar hasut fitnah,
dan ajaran yang tiada baik. Nasihat yang baik itulah yang akan ditaruh dalam hati dan dipakai selama hidup. Jika terlalu suka mendengar perkataan orang, menjadi kacau balau pikiranmu, dan acap kali mendatangkan sesalahan kepada yang salah. Terperbuat sebagai cerita peladang dengan keledainya. Bagaimana ceritanya itu, ayah? Tanya Nurbaya. Samsu tentu tahu cerita ini, biarlah ia menceritakannya, supaya aku dapat berhenti sejurus, melepaskan lelahku karena berkata-kata ini. Bagaimana cerita itu, Samsu? Tanya Nurbaya kepada Samsul Bahri. Begitu, jawab Samsu. Keledai bukankah kendaraan manusia? Tetapi karena yang empunya sangat suka mendengar perkataan orang, dengan tiada memikirkan perkataan itu lebih jauh, menjadilah ia kendaraan keledainya. Ajaib, jawab Nurbaya. Memang demikianlah jadinya bila kita terlalu suka mendengar perkataan orang, karena orang itu tiada semuanya baik kepada kita, dan walaupun baik maksudnya, terkadang-kadang boleh jahat juga jadinya kepada kita. Sebab hal manusia itu tiada sama, yang baik pada seorang boleh jahat pada yang lain, jika diturut dengan tiada dipikirkan baik-baik lebih dahulu, terjerumuslah kita ke dalam lubang. Cerita keledai itu demikian. Seorang peladang mempunyai seekor keledai. Pada suatu hari, pergilah ia bersama-sama anaknya ke pasar akan membeli-beli. Si peladang ini menunggang keledai itu, dan anaknya disuruhnya berjalan di sisinya. Tiada berapa lama mereka berjalan, bertemulah seorang perempuan. Tatkala dilihat oleh perempuan itu hal yang sedemikian, berkatalah ia, sesungguhnya orang tua ini tiada berpikiran. Anaknya yang kecil, yang belum kuat berjalan, dibiarkannya berjalan kaki, sedang ia duduk bersenang-senang di atas keledainya. Perkataan perempuan itu terdengar oleh si peladang, lalu dinaikkannya anaknya ke atas keledainya, dan berjalanlah ia di sisi binatang ini. Kemudian bertemulah pula ia dengan seorang pendeta. Tatkala dilihat oleh pendeta itu akan hal yang demikian, menggeleng-gelenglah ia seraya berkata, anak ini tiada berbudi. Adakah patut orang tuanya disuruhnya berjalan kaki, sedang ia duduk keenak-enakan di atas kendaraan? Perkataan ini termakan pula oleh si peladang, lalu katanya, baiklah kita berdua menunggang keledai ini. Tiada berapa lamanya berkendaraan berdua, bertemulah pula seorang pegawai negeri, yang berkata dengan amarahnya, tatkala melihat si peladang dengan anaknya berdua menunggang keledai itu, anak dan bapa ini tiada sekali-kali berpikiran dan tak menaruh kasih sayang. Adakah patut binatang yang sekecil itu dikendarai oleh dua orang? Apabila kamu tiada turun dari keledaimu, niscaya kuadukan kamu kepada hakim, sebab mendera binatang. Maka turunlah si peladang itu dengan anaknya, lalu berjalan kaki sebelah menyebelah keledainya. Sejurus kemudian berjumpa pula mereka dengan seorang sahabatnya. Lalu berkata sahabat ini, alangkah bodoh kamu kedua ini. Apakah gunanya kamu memelihara keledai jika tak dapat ditunggang, sampai kamu berjalan kaki dengan susah payah? Setelah mendengar perkataan yang akhir ini, tiadalah terkata-kata anak dan bapa. Aku sendiri naik keledai ini salah, engkau sendiri menaiki pun salah. Berdua kita naik salah pula, dan tiada ditunggangi. Tak benar juga, bagaimanakah yang betul? Demikianlah keluh si peladang sambil membantingkan kopiahnya ke tanah, lalu duduk di atas sebuah batu karena tak berani berjalan lagi. Jika demikian, marilah kita pikul keledai ini, barangkali begitu yang baik, karena cara yang lain tak ada lagi, kata si peladang kepada anaknya, seraya mencari sebatang kayu. Kemudian diikatnyalah keempat kaki keledainya, dipikulnya berdua masuk pasar. Sekalian isi pasar yang melihat perbuatan yang ganjil ini tercengang, lalu berkata, seumur hidupku belum pernah aku melihat orang menjadi kendaraan keledai, baru sekarang inilah. Gila kasih peladang itu.
Lalu mereka tertawa gelak-gelak menertawakan si peladang dengan anaknya itu. Ini pun masih salah juga, kata peladang, lalu menjatuhkan keledainya ke tanah karena bingung. Memang bagus benar cerita itu, kata Nurbaya. Sehingga inilah dahulu, Nur. Besok lusa aku akan bercerita pula. Sekarang aku sangat letih, hendak tidur. Bila engkau pulang, kata Baginda Sulaiman, hamba telah minta izin kepada engku Datuk. Tinggal 2-3 hari, jawab Nurbaya. Jika demikian, baiklah. Setelah diselimuti oleh Nurbaya ayahnya, tidurlah si sakit ini. Kemudian daripada itu, Samsu minta dirilah hendak pulang ke rumahnya. Nanti aku katakan bila aku akan menceritakan halku kepadamu, Sam, kata Nurbaya, tatkala Samsu hendak keluar dari bilik itu. Baiklah, jawab Samsu, lalu pulang ke rumah orang tuanya. Pada keesokan malamnya, kelihatan Nurbaya duduk di serambi muka rumahnya. Hari waktu itu kira-kira pukul 9. Bulan yang sebesar sisir itu baru terbenam, hingga malam hanya diterangi oleh bintang yang gemerlapan cahayanya di langit biru. Tetapi dalam pekarangan dan serambi muka rumah Nurbaya gelap karena tak ada lampu dipasang. Hanya sinar lentera pada jalan besarlah yang masuk menerangi beberapa tempat dalam pekarangan itu. Nurbaya yang duduk di beranda muka rupanya sebagai gelisah di tempat yang gelap itu karena sebentar-sebentar ia menoleh ke rumah Samsu sebagai ada sesuatu yang ditunggunya dari sana. Tiada berapa lamanya ia duduk sedemikian kelihatanlah sebagai bayang-bayang orang berjalan keluar dari pekarangan rumah Sultan Mahmud menuju ke rumah Nurbaya. Setelah melihat bayang-bayang ini, berdirilah Nurbaya lalu berjalan perlahan-lahan masuk ke dalam bilik ayahnya, kemudian keluar pula dan turun ke pekarangan menuju bangku yang ada di bawah pohon tanjung, seraya menoleh ke sana kemari sebagai takut kalau ada orang yang melihat perbuatannya ini. Setelah sampai ke bangku itu, duduklah ia menanti. Tiada berapa lama antaranya, tiba-tiba terdengarlah olehnya suara orang berkata perlahan-lahan, "Engkaukah ini, Nur?" "Ya, akulah," jawab Nurbaya. "Tidakkah ada orang di sini yang dapat mengintip kita dan mendengar percakapan kita?" tanya orang itu pula. "Pada sangkaku tak ada," jawab Nurbaya sambil menoleh sekali lagi ke segenap pihak. Tetapi suatu pun tiada yang kelihatan atau kedengaran olehnya. "Duduklah di sisiku ini," kata Nurbaya pula. Orang itu duduklah di sisi Nurbaya lalu berkata, "Bagaimana ayahmu?" "Rupanya ada bertambah baik, sebab makan pun mulai suka, tetapi masih terlalu lemah, dan kata dokter tadi, tak boleh ia terlalu bergerak-gerak dan terkejut-kejut. Bila engkau telah menjadi dokter, Samsu, alangkah baiknya, tentulah engkau sendiri dapat mengobatinya." "Ya, Nur," jawab orang itu yang sesungguhnya Samsu. "Tetapi waktu itu masih lama. Masih 6 tahun lagi aku harus belajar, barulah dapat menjadi dokter. Itu pun belum tentu pula. Entahlah jadi, entah tidak, sebab waktu yang 6 tahun itu bukan sedikit lamanya. Banyak yang bisa terjadi dalam waktu yang selama itu." "Mengapakah tiada menjadi?" tanya Nurbaya. "Bagaimana boleh menjadi jika penggodaan sebagai ini? Penanggunganku dalam setahun ini hanya Allah yang mengetahui. Berapa kali aku berasa kehabisan tenaga untuk melawan segala godaan itu. Berapa kali aku bersangka akan kalah berperang dengan hawa nafsuku. Dan akan jatuhlah aku ke dalam tangan setan iblis. Hanya dengan pertolongan Allah saja dapat kulayari lautan yang beranjau-ranjau ini, mencapai tanah tepi. Sedang luka hatiku karena bercerai dengan engkau belum lagi sembuh. Telah datang pula kejatuhan ayahmu. Belum habis aku memikirkan hal ini, datang pula suratmu membawa kabar yang meluluh lantahkan hati jantungku, memutuskan segala pengharapanku. Walaupun kedukaan yang bermula itu masih dapat kulipur, tapi kecelakaan yang akhir ini memutuskan tali tempat aku bergantung, merebahkan tiang tempat aku bersandar, dan mematahkan dahan tempat aku berpijak.
Ketika itulah jatuh hukumanku dan hilang pengharapanku akan penghidupanku di kemudian hari. Beberapa hari lamanya aku tak dapat belajar karena sakit. Tak tahu aku apa sebabnya, maka aku dapat juga naik ke kelas 2. Pada sangkaku, tentulah aku akan tinggal di kelas 1 sebab pelajaran tak keruan. Memang telah kusangka, tentulah engkau takkan senang mendengar kabar ini. Tetapi apa boleh buat, terpaksa aku menulis surat itu. Jika tak kukabarkan hal itu kepadamu, takut aku kalau kau persalahkan aku. Bagaimanakah halku bila engkau pun berpaling pula daripadaku? Tentang hatiku, janganlah kau sangka. Bukankah telah kukatakan dahulu kepadamu dan kujanjikan tadi kepada ayahmu? Bagaimana aku akan berubah, kata pula. Sesungguhnyakah tiada berubah hatimu kepadaku, Sam? Sesungguhnyalah hatimu itu masih suci dan bersih kepadaku sebagai dahulu sebelum terjadi perkaraku ini. Dan sesungguhnyakah dapat kau beri ampun dan maaf aku atas kesalahanku? Ataukah sebab engkau malu kepada ayahku dan karena hendak membesarkan hatiku saja engkau berjanji sedemikian? Katakanlah yang sebenar-benarnya kepadaku, Sam, supaya tahulah aku apa yang akan kuperbuat sekarang ini, kata Nurbaya pula sambil memegang tangan Samsu dan memandang mukanya. Nurbaya, mengapakah engkau kurang percaya kepadaku? Sudahkah aku berbuat dusta kepadamu? Dan bagaimanakah aku boleh berkecil hati dalam halmu ini? Sebab bukan kehendakmu sendiri, melainkan karena teraniaya, maka engkau terpaksa berbuat sedemikian. Janganlah kau syak lagi akan daku. Lihatlah ke atas langit, bintang yang beribu-ribu yang menabur langit itu saksiku bahwa aku waktu ini berkata benar. Jangan engkau marah kepadaku, Sam, sebab aku sebagai tiada percaya lagi kepadamu. Bukan begitu hatiku, hanya sebab otakku yang sejak aku ditimpa-timpa mara bahaya ini telah menjadi sakit. Selalu pikiranku tiada karuan. Acap kali datang niat yang jahat menggoda hatiku, yaitu hendak membunuh diri supaya lekas terlepas daripada siksaan ini. Akan tetapi jika datang ingatan kepadamu dan kepada ayahku, undurlah niatku itu. Takut aku akan duka cita yang akan menimpa dirimu dan ayahku karena perbuatanku itu. Nur, janganlah ada pikiranmu yang sedemikian. Perbanyaklah sabarmu dan tawakal kepada Allah. Ingatlah akan pengajaran ayahmu. Engkau masih muda, masih lama boleh hidup, dan masih banyak menaruh pengharapan. Janganlah putus asa, kata Samsu akan membujuk Nurbaya. Sekalian itu memang benar, Sam, tetapi apa dayaku? Tak dapat kutanggung rasanya azab yang sedemikian ini. Tak ada perkataan yang dapat menyatakan perasaan hatiku. Bagaikan putus rangkai jantungku, bagaikan lulus tempat berdiri, tergantung di awang-awang, antara langit dengan bumi, antara hidup dengan mati. Bagaimana tiada begitu? Cobalah kau pikir. Aku harus duduk dengan orang yang bukannya tiada kusukai saja, tetapi orang yang memutuskan pengharapan, yang kuamalkan siang dan malam, yang menceraikan aku dengan kekasihku, yang menganiaya dan menjatuhkan ayahku sampai sengsara serupa ini, musuh ayahku dan musuhku yang sebesar-besarnya, dan akhirnya menjadi algojoku. Tambahan pula orang yang umur, kepandaian, kesukaan, tabiat, dan kelakuannya sekali-kali ia tiada sepadan dengan aku, sekali-kali ia tiada cinta kepadaku. Hanya suka karena hendak memuaskan nafsunya yang keji itu saja. Bila telah puas hatinya, tentulah akan dibuangnya aku sebagai melemparkan sampah ke pelimbahan. Barangkali terus dibunuhnya aku. Jahanam itu. Waktunya habis, pemirsa. Dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.